Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berli Arfadini dengan NIM 2007-5005 dari Prodi PKK Tata Busana. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai administrasi pendidikan, yaitu kepemimpinan di dalam organisasi atau konsep kepemimpinan di dalam organisasi. Nah, kita harus mengetahui apa pengertian dari kepemimpinan. Kata dasarnya itu pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah orang yang tugasnya memimpin. Dan sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, maka kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Pengertian dari kepemimpinan ini sudah dibahas oleh beberapa para ahli seperti Miftah Toha, Hadari, dan juga yang lainnya. Nah, menurut Miftah Toha sendiri menjelaskan pengertian dari kepemimpinan ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan ataupun berkelompok. Yang keenam, yaitu fungsi yang terakhir, yaitu memberikan motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anggota ataupun anak buah dari sebuah organisasi. Pemimpin harus dapat memberikan semangat, memberikan hati, mempengaruhi anak buahnya ataupun anggotanya agar rajin bekerja dan juga menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Tadi ada pengertian dan juga fungsi. Sekarang lagi teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adanya leader traits, yaitu sifat-sifat pemimpin. Nah, sifat-sifat ini ada 5, yaitu intelligence, scholarship, dan status. Ada lagi teorinya, yaitu kepemimpinan situasional, yaitu model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan itu sendiri. Teori ketiga yaitu pemimpin yang efektif. Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi terhadap tipe-tipe tingkah laku para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikategorikan menjadi 2 dimensi, yaitu struktur kelembagaan dan juga konsiderasi. Teori berikutnya yaitu kepemimpinan kontingensi, yaitu studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya, dan juga variabel-variabel situasional. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat lagi fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama adanya fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri. Selaku penanggung jawab akan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Nah, yang kedua adanya fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin
yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi, serta selalu waspada terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Nah, hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan juga penyimpangan yang merugikan bagi organisasi itu sendiri. Nah, masuk lagi dengan fungsi pengembangan loyalitas. Nah, apalagi ini? Fungsi pengawasan yang merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Nah, dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan yang dapat segera diketahui untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung secara normal. Nah, untuk fungsi yang kelima yaitu fungsi mengambil keputusan. Pada fungsi ini, pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Dan bahkan, ada pemimpin yang kurang berani untuk mengambil keputusan itu sendiri. Setelah diketahui bagaimana teori-teori dari kepemimpinan itu sendiri, maka akan tercipta kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan berlangsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kepemimpinan sebagai suatu proses dapat berlangsung di dalam organisasi ataupun tidak di dalam organisasi. Menurutnya, ada 7 tanda pemimpin yang sukses. Nah, apa ini? Apa saja yang menjadi kriteria dari kesuksesan dari seorang pemimpin? Yang pertama, berani dan penuh percaya diri. Agar seorang dapat memiliki cahaya yang terang, ia harus memiliki keberanian untuk melakukan sebuah tantangan yang juga besar. Saat akan mengambil sebuah tantangan, seorang pemimpin harus berani dalam mengambil resikonya. Yang kedua yaitu mempertajam kekuatan. Seorang ahli di bidang emosional intelijen, yaitu Daniel Goleman, melakukan penelitian terhadap gaya kepemimpinan di 500 perusahaan dan juga menentukan beberapa tipe kepemimpinan yang menonjol. Misalnya saja, melihat jauh ke depan, demokratis, dan senang melatih. Yang ketiga yang menentukan kesuksesan dari pemimpinan yaitu padukan beberapa gaya kepemimpinan. Meski memiliki ciri khas gaya kepemimpinan, sebaiknya seorang pemimpin juga bisa memadukan beberapa gaya kepemimpinan sekaligus dalam dirinya. Dalam penelitiannya, Goleman juga menegaskan bahwa para pemimpin yang sukses umumnya memadukan beberapa gaya kepemimpinan pada dirinya. Kenapa kita harus memadukan beberapa gaya kepemimpinan ini? Tentu saja karena satu gaya saja tidak pernah cukup mengatasi masalah yang banyak sekali di dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan yang sukses yang keempat yaitu ciptakan tujuan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang harus bisa mengomunikasikan tujuan visi dan juga misi yang ingin dicapai
untuk organisasi tersebut. Dengan mengemukakan atau mengomunikasikan tujuan ini akan membuat bawahan ataupun anggota di dalam organisasi tersebut merasa terpacu untuk mencapai target, dan juga atasan yang pemimpin juga bisa melihat bahwa pemimpin ini bisa membimbing anggota di dalam organisasi tersebut. Ciri kepemimpinan yang sukses yang kelima yaitu pemberi semangat. Pemimpin yang terbaik adalah manusia, karena manusia bisa memberikan semangat dan juga mampu memotivasi anggota dari organisasi tersebut. Pemimpin ini haruslah bisa menempatkan dirinya sebagai seorang motivator saat karyawan ataupun anggota dari organisasi tersebut memenuhi halang. Ciri kesuksesan yang keenam yaitu seimbang. Setiap pemimpin harus bisa mengukur risiko yang dihadapinya. Selain itu, ciptakan waktu yang tepat untuk menikmati hidup di luar pekerjaan. Nah, itu merupakan ciri yang keenam. Ciri yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menjadi diri sendiri. Tidak ada yang lebih baik selain menjadi diri sendiri. Karena itulah, jadilah pemimpin yang sesuai dengan kepribadian. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain yang bukan diri dari pemimpin tersebut. Pasti di dalam seorang pemimpin ini memiliki syarat dari kepemimpinan. Syarat yang pertama adanya syarat minimal, seperti watak yang baik, intelijensi yang tinggi, persiapan lahir dan juga batin. Yang kedua yaitu syarat-syarat yang memang diperlukan oleh seorang pemimpin ini di dalam organisasi. Yang pertama, sadar akan tanggung jawab. Ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol, sehingga orang-orang ataupun anggota tersebut percaya akan sifat kepemimpinan dari seorang pemimpin tersebut. Yang ketiga, dapat membimbing dirinya dan juga anggota atau bawahan dengan asas dan juga prinsip yang ada di dalam kepemimpinan. Nah, mengenai asas-asas kepemimpinan ini, seorang pemimpin harus memilikinya seperti watak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan suri tauladan yang baik kepada anggotanya dan juga kepada masyarakat. Ada lagi asas dari kepemimpinan ini yaitu ikut bergiat, mengugah semangat dari bawahan atau anggota dari organisasi tersebut. Ikut bergiat dalam mempengaruhi dan juga bersemangat, memberikan semangat kepada anggotanya, dan mampu memiliki waspada akan halangan dan juga rintangan yang akan mungkin mempengaruhi dari organisasi tersebut. Dan juga harus memiliki tingkah laku sederhana dan juga tidak boros. Harus loyal, sabar, efektivitas, dan juga efisien. Dan juga memiliki keberanian dan juga rela menerima keputusan yang ada di dalam kepemimpinan organisasi tersebut. Tadi sudah membahas tentang pengertian, fungsi, teori, dan juga ciri-ciri sukses dari seorang pemimpin. Bagaimana prinsip dari kepemimpinan itu sendiri?
Yang pertama, seorang pemimpin yang tergambar dari perilaku kesehariannya harus memiliki mahir dalam soal teknis dan juga taktis. Mampu mengintrospeksi diri, harus percaya diri, memenuhi bawahan, atau memahami tentang masalah yang dihadapi oleh karyawannya. Dan juga harus memiliki prinsip realisasi diri, menjadi contoh yang baik, dan juga tumbuh rasa tanggung jawab pada bawahan atau anggota dari organisasi tersebut. Dari yang sudah dijelaskan mengenai konsep dari kepemimpinan di dalam organisasi ini, saya berharap kita dapat menjadi seorang pemimpin yang memiliki prinsip dan juga fungsi yang sebagaimana mestinya harus dijalankan oleh seorang kepemimpin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi mengenai konsep kepemimpinan di dalam organisasi ini. Saya berharap dapat diamalkan jika kita menjadi seorang pemimpin kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.